Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran ilmu pengetahuan alamnya. Masih di bagian-bagian tumbuhan ya. Nah, sekarang bagian lain tumbuhan ya. Yang akan dibahas yaitu bunga, buah, dan biji. Kita mulai ya. Kita ke bunga dulu. Nah, ini ada struktur bunga ya, atau bagian-bagian bunga. Ini bagian-bagian bunga lengkap. Ya, ada juga bagian-bagian bunga yang tidak lengkap. Tidak lengkap itu hanya memiliki satu alat perkembangbiakan ya. Misalnya benang sari saja, jadi bunganya hanya ada alat perkembangbiakannya benang sari saja atau putik saja. Ya, nah kita bahas sama-sama ya bagian-bagian bunga lengkap ini. Nah, bagian-bagian bunga ya tersusun atas beberapa bagian. Nah, ini dari bawah dulu ya. Ini ada tangkai bunga. Ini menghubungkan bunga dengan batang ya. Nah, lalu ke bagian atas ada dasar bunga. Nah, ini dasar bunga ya. Ini bagian tangkai yang membesar. Ini nanti disebutnya dasar bunga. Lalu ada kelopak bunga. Nah, ini kelopak bunga ya, yang membungkus mahkota bunga. Nah, ini mahkota ya, ini mahkota bunga yang berwarna-warni pada bunga itu disebutnya mahkota bunga ya. Mahkota bunga ini memiliki bentuk dan warna yang beraneka ragam. Ya. Bunga kan ada yang berwarna putih, warna merah, kuning, ya, oranye, dan lain-lain. Nah, lalu kita ke atas. Nah, ini ada benang sari. Nah, ini ya, ini namanya benang sari. Benang sari ini merupakan alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Lalu di bawahnya ini ada tangkai sari, ya. Nah, tangkai sari. Lalu kita ke atas lagi. Nah, ini di atas. Ini namanya putik. Ya. Putik ini merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Nah, ini yang di tengahnya ini adalah tangkai putiknya. Lalu kita ke bawah, ke tengah-tengah, ini ada bakal buah. Ya, yang nantinya akan menjadi buah. Dan di dalamnya ada bakal biji. Nah, ini bagian-bagian bunga. Ya. Nah, perlu diingat ini yang warna-warni pada bunga ya. Ada bunga merah, bunga putih, bunga kuning, bunga oranye, itu namanya ini mahkota bunga ya. Lalu ada benang sari, alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Ada putik, alat perkembangbiakan betina pada bunga. Nah, selanjutnya fungsi bunga. Fungsi bunga yaitu sebagai perhiasan tumbuhan atau memperindah tumbuhan ya. Kalau tumbuhan ada bunganya kan akan semakin indah ya. Nah, dan fungsi bunga yang lainnya yaitu tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan pada bunga ya maksudnya perkembangbiakan tumbuhan itu bisa terjadi pada bunga ya dengan bantuan serangga. Nah, tadi kan mahkota bunga itu warnanya mencolok ya, warnanya bagus-bagus, itu menarik perhatian serangga. Nah, misalnya kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini kan termasuk ke dalam golongan serangga ya. Nah, kupu-kupu yang hinggap pada bunga itu dapat membantu terjadinya penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Nah, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Nah, penyerbukan ini merupakan awal terjadinya perkembangbiakan tumbuhan.
Nah, selanjutnya penggolongan tumbuhan berdasarkan bunga. Jadi berdasarkan ada tidaknya bunga ya. Tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Nah, yang pertama ada tumbuhan berbunga. Yang kedua tumbuhan tidak berbunga. Nah, tumbuhan berbunga pada umumnya memiliki bagian-bagian tertentu ya seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Dan tumbuhan berbunga berkembang biak dengan biji atau tunas. Nah, contoh tumbuhan berbunga ada bunga mawar ya, lalu bunga apa ini? Bunga melati ya, bunga anggrek ya, bunga teratai, nah, bunga jagung dan bunga jeruk ya. Nah, selanjutnya kita ke tumbuhan tidak berbunga. Nah, tumbuhan tidak berbunga ya memiliki bagian-bagian yang berbeda dengan tumbuhan berbunga. Tumbuhan tidak berbunga tidak memiliki bunga ya, tidak memiliki bunga, tidak memiliki buah dan biji. Tumbuhan tidak berbunga berkembang biak dengan spora yang terletak di balik daunnya. Nah, nanti Bu Guru kasih lihat spora ya. Nah, ini adalah spora. Contoh tumbuhan tidak berbunga itu adalah tumbuhan paku. Nah, ini namanya tumbuhan paku ya. Ini namanya tumbuhan paku. Nah, ini adalah sporanya. Tadi kan tumbuhan tidak berbunga berkembang biaknya dengan spora. Nah, ini spora pada tumbuhan paku ya. Nah, contoh tumbuhan tidak berbunga yang lainnya adalah suplir. Nah, ini bunga suplir ya. Dan masih banyak lagi contoh tumbuhan yang tidak berbunga ya, yang berarti tidak memiliki bunga. Nah, seperti ini palem ya. Ini juga contoh tumbuhan tidak berbunga. Nah, selanjutnya kita ke buah dan biji. Ya, bagian lain tumbuhan yang akan kita bahas selanjutnya adalah buah dan biji. Nah, ini bagian-bagian buah ya, bisa kalian lihat. Ada yang paling luar, ini ada kulit buah ya, lapisan paling luar untuk melindungi buah. Lalu kita ke atas sini. Nah, ini ke atas ya ada tangkai. Ya, ada tangkai. Ini untuk tempat melekat atau bergantung pada ranting atau dahan. Nah, kita ke dalam, ini ada daging buah ya. Nah, daging buah ini ada bagian buah yang dapat dimakan. Ya, lalu ke dalam lagi ada biji. Nah, biji ini bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Nah, ini bagian-bagian buah. Nah, fungsi buah dan biji. Buah melindungi bakal tumbuhan baru karena di dalam buah terdapat biji. Biji yang telah tua atau matang merupakan bakal tumbuhan baru. Selama biji tumbuh menjadi matang, daging dan kulit buah melindunginya dari pengaruh buruk lingkungan. Biji yang tertanam di lingkungan yang cocok akan tumbuh menjadi tumbuhan baru ya. Jadi fungsi buah adalah melindungi biji yang merupakan bakal tumbuhan baru. Nah, kalau bijinya yaitu merupakan bakal tumbuhan baru ya. Nanti dilindungi oleh buah. Nah, penggolongan tumbuhan berdasarkan biji. Ya. Ini berdasarkan jumlah kepingnya. Ya, sekali lagi ini adalah penggolongan tumbuhan berdasarkan biji. Ya, berdasarkan jumlah kepingnya. Terbagi menjadi dua ya. Ada tumbuhan biji berkeping dua ya, atau disebut juga dikotil. Nah, seperti ini ya, biji berkeping dua. Dan
tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil. Nah, tumbuhan dikotil ini adalah tumbuhan yang memiliki 2 buah keping biji. Nah, seperti ini ya. Mungkin kalian bisa lihat tuh ya, seperti jengkol. Nah, jengkol itu termasuk dikotil ya, karena memiliki biji berkeping 2, kan bisa dibelah 2 ya. Nah, kalau monokotil tumbuhan yang memiliki 1 keping biji. Seperti contoh ini Ibu ambil gambar biji salak ya. Nah, contoh tumbuhan ya yang memiliki 2 buah keping biji ya atau dikotil. Contoh tumbuhan dikotil yaitu ada mangga, nangka, ubi kayu, kacang-kacangan, rambutan, asam ya. Lalu contoh tumbuhan monokotil atau tumbuhan yang memiliki 1 keping biji ya seperti contoh padi, jagung, gandum, bawang, tebu, anggrek, kelapa, pisang. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, alhamdulillah untuk bab 1 sudah selesai. Terima kasih. Sehat selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.